Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Halo, selamat pagi. Hai, Selamat datang. Selamat bergabung kepada semua penari, guru, orang tua, teman, dan keluarga. Nah, pagi ini tadi sebagian penari udah ada yang datang tuh bersama dengan teman-temannya dan sudah menguasai meja di Cafe Bruno. Jangan lupa pesan pancake ya, enak. Oke, nah hari ini saya ditemani dengan Miss Rina. Terima kasih juga sudah datang dan semuanya yang sudah mampir dan menyempatkan diri untuk nonton rame-rame di sini. Terima kasih juga sudah bergabung melalui YouTube. Dimanapun kalian berada, di Jakarta, Bogor, Bandung, Tangerang, jangan ragu-ragu untuk kirim message juga melalui live chat ya. Ada Miss Woro di live chat, jadi silahkan kirim komen dan message ya. Oke, selain dari Miss Woro, kita juga ada di sini yang di belakang layar adalah Pak Legowo dan Mas Anom. Ya, terima kasih atas supportnya hari ini dan yang sudah sangat suportif dalam proses produksi acara ini. Tadi kita sudah langsung menyaksikan tarian pertama yang merupakan karya tari dari Miss Dian Wanandi berjudul Berkibarlah Benderaku. Tarian yang penuh semangat ini mengawali acara kita hari ini, di mana kita akan menyaksikan 5 buah karya tari lainnya yang sudah dipersiapkan dan direkam sebelumnya. Tapi sebelum mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya proyek 17-an ini. Pertama, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua yang telah mendukung putri-putrinya dalam belajar balet, memberikan dorongan semangat untuk hadir di kelas dan berlatih dari hari ke hari. Apa yang kita lihat hari ini adalah hasil kerja keras mereka. Kami yakin bukan hanya guru, namun para papa dan mama tentunya juga sangat bangga akan pencapaian murid putri-putrinya. Karena untuk tampil dan menari di depan kamera atau di depan umum bukanlah hal yang mudah. Perlu keberanian, percaya diri, latihan yang tekun dan juga kesabaran. Semua nilai-nilai ini menjadi bagian dari karakter yang ditanamkan dalam setiap kelas balet. Selain itu kami juga mengucapkan spesial terima kasih kepada Gripa Studio dan Mas El dan Mas Anom yang telah memberikan support yang extraordinary, bukan hanya fasilitas yang baik tapi juga perhatian, energi dan semua yang diberikan untuk tim balet kami sangat menghargai. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan tarian berikutnya ya. Apa nih Miss Yuni yang akan kita nonton?
Oke, tarian berikutnya ini berjudul Angin Mamiri atau Anging Mamiri dalam bahasa Bugisnya ya. Tarian ini menceritakan apa? Mari kita dengar dulu dari koreografernya yaitu Miss Lisa. Hai semua, koreografi kali ini berjudul Angin Mamiri yang mengisahkan tentang kesedihan seorang sahabat karena kedua sahabat lainnya pergi merantau. Namun, untungnya Angin Mamiri berhasil membawa kedua sahabatnya kembali pulang. Nah, nah itu tadi cerita Angin Mamiri. Yang lucu ya, di tengah-tengahnya itu ada mime-nya. Mime atau ekspresi dengan menggunakan bahasa tubuh tanpa menggunakan suara adalah bagian dari apa yang dipelajari dalam kelas balet sehari-hari. Nah, sekarang saya bersama Miss Woro di sana. Kita ditemani oleh beberapa penari. Nah, mereka ini adalah penari yang menari dalam tarian Padang Bulan atau Terang Bulan yang akan kita tonton setelah ini. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama mereka ya. Boleh dari yang sebelah sana kenalan dulu, namanya siapa? Adel. Adel. Ini kakaknya. Rada. Raya. Keira. Keira. Misha. Misha. Ranaki. Oh, Ranaki. Oke. Nah, nanyanya dari ini deh, kali dari Adel deh. Adel, kamu baletnya mulai dari kapan? Masih inget nggak mulainya? Ayo, belum latihan kemarin malam kan jadi nggak hafal jawabannya. Eh,
Sekarang umur 5. mulainya Nggak tahu. lupa ya. Udah lama banget sampai Mulainya lupa. umur 4 kan. Jadi sekarang sudah berapa lama? Susah. Ranaki udah berapa lama? Mulai dari kapan Naki? Waktu aku umur 6 kelas 1. Sekarang kamu kelas? 5. Oh, kelas 5. Udah lama ya. Oke. Nah, dari kelas balet biasanya kalau sama Miss Woro di kelas kan semuanya nih awalnya sama Miss Woro nih. Kecuali Rada ya, Rada sama Miss Desi ya langsung ya. Oh, kamu juga enggak ya Miss Desi ya? Oke, kalau di kelas Raya yang paling suka kamu exercise apa Raya di kelas? Aku exercise favorit aku bars. Bar, oke. Bars. Oh, ada yang baru datang. Sini. Ada yang menyusut. Teman kita Jingga. Come. Duduk sini. Mampet sini. Welcome Sini, Jingga. Kamu geser sedikit. Sini. Nah, kalau di situ kamu nggak kelihatan mukanya Jingga. Duduk sini. Yes, ya. Oke, Raya. Why do you like bars? Bars are tough, ya kan? It's fun doing bars because it's really easy for me to do it. It's not tough, Miss Yuni. Apparently it's not tough. Oke, my mistake. Good. Oke, terus kalau pas yang nari ini, kan kalian narinya bukan di depan penonton ya. Siapa yang pernah nari depan penonton? Ya yang udah pernah tahun 2020 ya, waktu itu ya. Lebih deg-degan mana? Nari di depan penonton atau di depan kamera? Gantian deh. Penonton. Jadi kamu lebih suka dari depan kamera dia? Iya. Kenapa? Karena gak banyak yang ngeliatin. Nggak ada yang liatin, jadi nggak ada pressure ya. Kalau kan kalian udah baletnya udah lumayan agak lama nih. Siapa yang ini deh. Cita-citanya apa? Mau jadi performer, mau jadi penari atau enggak deh saya mau jadi astronot. Satu-satu Satu-satu cita-citanya. ya. Dari Ranaki. Oh, Misha. Aku itu mau jadi penari balet kalau aku besar. Jadi penari balet. Yes. Good. Baker. A baker. Oh, baker. Baker. Ya, kamu suka, Wow. kamu suka masak. Yes. Oke, nice. Naki? Aku juga mau jadi penari balet dan aku mau jadi dokter hewan. Nice. I love animals. Sebelah sana. Oh, sini nih. Del, mau jadi apa Del? Balerina. Balerina. Seneng ya, Good. banyak yang mau jadi balerina. Amin. Kakak Rada. Atlet. Atlet. Atlet apa nih? Atlet gimnastik. Gymnastik. Yes. Good. Kakak Raya coba dioper. Aku mau jadi dokter atau kalau belum tentu sih, tapi kalau aku nggak jadi dokter, aku jadi content creator. Oh, yes. Kamu jadi dokter dan konten kreator aja, dua-duanya. Aku mau jadi singer and dancer. Oh, kamu suka nyanyi ya? Iya. Kapan-kapan kamu nyanyi ya sambil nari ya? Oke, thank you Coba so kalau Miss much. Yuni cita-citanya apa ya Miss? Kalau saya sudah besar, seperti Adele bilang saya mau jadi orang baik. Ya Adele ya. Nice. Oke, thank you so much. Nah, berikutnya ini kita mau nonton tarian Padang Bulan. Yang menari adalah mereka ini. Nah, mau nonton kan? Silahkan boleh balik ke mejanya, nonton dulu di layar yang gede biar ini. Ya diantar sama Miss Woro ya. Oke, baiklah. Baik tadi itu adalah penari-penari yang menari di
Padang Bulan. Oke, mari kita saksikan seperti apa tariannya. Yo pro konco dolanan ing jaba padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ngelingake ojo padha turu sore yo pro konco dolanan ing jaba rame-rame kene akeh kancane langite pancen sumebyarino yo padha dolanan sinambi guyonan. Yo pro konco dolanan ing jaba padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ngelingake ojo padha turu sore yo pro konco dolanan ing jaba rame-rame kene akeh kancane langite pancen sumebyarino yo padha dolanan sinambi guyonan yo padha dolanan sinambi guyonan. Nah, sekarang saya ada bersama dengan Ibu Shelmi atau Bu Memi. Ya, Bu Memi ini adalah orang tua dari Ranaki. Ya, Ranaki. Yang merupakan salah satu penari Padang Bulan tadi ya yang barusan kita tonton. Bu Memi sebelumnya terima kasih ya sudah mau ditodong wawancara tiba-tiba. Ya, sama-sama Miss. Nah, pertanyaan pertama ini dulu deh, apa yang mendorong Ibu untuk memasukkan Naki pertama kali les balet? Pertama kali Ranaki tuh ikut balet sebenarnya saya udah ingin mengenalkan sejak awal ya. Cuman waktu itu kebetulan ada yang mengajak tuh. Jadi temennya Ranaki pertama kali tuh ngajak Naki gitu. Karena ada temennya mungkin dia jadi tertarik ya awalnya. Terus sebenarnya sih kalau dari saya sendiri memang kenapa inginnya Naki itu ikut balet, ingin mencoba gitu ya. Ternyata pas dicoba Ranakinya happy gitu loh, enjoy. Karena juga banyak advantage kan dari balet, dia jadi latihan disiplin, terus lebih fokus juga gitu. Dan sampai sekarang sih kan itu pertama kali Ranaki ikut balet tuh umur 6. Sekarang udah umur 10 ya. Nah itu dia sampai sekarang tuh alhamdulillah belum pernah ngeluh. Jadi selalu happy dan semangat setiap balet. Berarti Miss Desinya oke tuh Miss ya. Foro dan Miss Desi. Iya benar ya. Nah sekarang ini kan anak-anak itu kan sibuk banget ya Bu ya, dari sekolah itu tugasnya kan kayak sekolahnya juga panjang, tugasnya tuh banyak gitu kan. Jadi banyak yang sebenarnya tuh apa ya merasa bebannya tuh cukup capek dan cukup berat gitu. Iya Jadi sih. kalau karena kan Aki udah lama nih. Jadi, kira-kira kalau dari Bu Memi tipsnya apa tuh buat anak-anak yang pengen balet tapi sebenarnya sekolahnya juga gitu oke ya. gitu. Sebenarnya sih kalau dari saya ya, kalau sekolah kan memang sudah dapet nih pelajaran, mata pelajaran. Kalau saya milih les untuk anak-anak tuh atau kegiatan tuh yang memang di luar dari mata pelajarannya itu gitu. Karena kan memang harus
kita harus tahu lah minatnya apa gitu ya, kita harus ngembangin minat bakatnya dia apa. Nah kalau buat saya sih tipsnya memang cari yang memang dia suka, anaknya kita suka. Terus kalau buat saya jujur ya, kan sekarang ini banyak semua kegiatan di sekolah banyak juga online. Selain masuk sekolah juga di online. Nah kalau buat saya balet ini buat Ranaki ya, kalau saya tanya buat dia tuh buat dia tuh jadi semacam apa ya, udah kayak oase gitu mungkin ya Mas ya. Soalnya memang setiap Penyegaran gitu iya ya. buat dia tuh penyegaran. Kalau memang ada waktunya yang balet Zoom nih, dia agak memang ya kok Zoom balet ya gitu. Jadi dia memang lebih happy kalau datang ke studio langsung dan benar-benar ketemu sama Miss dan temannya gitu. Jadi kalau saya sih perlu ya aktivitas apalagi fisik buat anak-anak di masa semua yang serba online ini terutama gitu. Tetap perlu sih, entah itu mau les apa aja, terutama kalau balet sih kan memang udah jelas fisik gitu, jadi memang dapat semuanya gitu. Jadi refreshing banget Iya, sebenarnya ya, buat dia dari refresh ini ya. banget. Iya. Terima kasih sekali Bu Memi Sama-sama atas di ya, sini. tips-tipsnya dan sharingnya. Iya. Semoga menjadi inspirasi buat yang lain. Misalnya putrinya ingin belajar balet, it can be an oasis gitu untuk kita ya, Iya. untuk refreshing. Jadi supaya lebih seger gitu. Capek badannya tapi besoknya waktu ke sekolah lagi mainnya tuh Betul. fresh. Oke, selanjutnya kita akan menuju daerah Kemayoran karena kita akan menonton sebuah tarian yang dibuat oleh Miss Jessica Lemuela. Miss Jessica ada nggak di chat? Ada nggak Miss suara Miss Jessica di chat? Belum ya, belum muncul ya. Oke, Miss Jessica, tariannya akan segera diputar berjudul Keroncong Kemayoran. Mari kita menyaksikan. Kembali lagi mojok di sofa. Sekarang saya sudah balik lagi dengan Miss Rina. Dan kali ini juga ada Miss Woro dan Miss Desi. Kita berempat ngumpul di sini.
Kita sudah hampir sampai di penghujung acara, udah tinggal yang terakhir-terakhir nih. Tinggal 2 tarian lagi yang akan kita gabung menjadi satu. Nah, tarian yang pertama saya yang mengerjakan berjudul Cerita Nusantara. Sementara yang kedua berjudul Indonesia Pusaka adalah karya dari Miss Rina Junus. Nah, kita dengar dulu dari Miss Rina sepatah dua patah kata Miss mengenai karyanya. Oke. Karya ini terinspirasi dari kekayaan dan keindahan dari seni budaya Indonesia. Dan kenapa kali ini aku mengambil seni Jawa? Karena setiap kali aku melihat seni tarian Jawa, semua seni Jawa terutama tariannya dari keelokannya, lenggak-lenggoknya, dan kemudian kain batik itu selalu bikin aku langsung oh my gosh. Lalu kemudian ada satu kata bagian dari lirik dari lagu Tanah Airku yang mengatakan walau banyak negeri ku jalani, yang kata yang masyhur dan permai kata orang, namun kampung dan rumahku di sanalah hatiku merasa tenang. Itu pas banget. Terharu. Merdeka. Oke, selain dari koreografer nih, kita kan juga punya 2 guru dan penari di sini. Oke, mari kita tanyain ya. Oke, dari Miss Desi dulu. Oke, Miss Desi kan backgroundnya kan fully classical ballet ya. Nah, di tarian ini saya menggeret Miss Desi untuk sedikit berjazz-ria dan sedikit contemporary, gulung-gulung di bawah gitu. Kita dengar dari Miss Desi, kan dia nggak pernah komplain ya sama saya, jadi mari kita lihat bagaimana curhatnya sebenarnya. Oke, jadi kira-kira bedanya balet sama jazz atau kontem ya Miss ya. Oke, kalau balet itu kan memang pembawaannya itu elegan ya. Terus kalau kita menari itu harus mengikuti pakem-pakem balet, seperti kakinya harus posisi 1, 2, 3, 4, 5. Tangannya juga tertentu, biasanya dia lebih round, lebih curving. Nah, terus yang saya perhatikan dari balet, dia gerakannya lebih vertikal. Jadi seperti kayak muter, terus lompat, itu kan lebih ke atas. Gitu ya. Nah, kalau jazz sama contemporary, selain stylenya tuh cenderung lebih dinamis, lebih free, terus mungkin penggunaan tangannya juga beda sama balet, mungkin dia lebih kayak linear gitu ya, tapi ya tergantung koreografi. Dia juga makanya horizontal sama vertikal juga Miss. Ke samping dan ke atas. Udah gitu menurut aku banyak yang explosive movementnya juga. Seperti nanti yang di tarian kita itu ya contohnya yang kita dari guling gitu di lantai tiba-tiba harus berdiri gitu. Nah itu salah satu challenge yang aku alami, tapi fun sih itu ya, suatu pengalaman yang baru. Dan kebetulan waktu itu ada tambahan latihan khusus dari Miss Yuni untuk hal tersebut. Karena emang di balet kan nggak biasa guling-guling gitu ya kan, guling-guling terus suruh berdiri gitu. Jadi emang ada exercise tertentu dan ada perbedaan, mereka lebih dinamis, lebih kadang-kadang ada sedikit sassiness gitu di jazz gitu. Tapi menurut aku sih kalau kita balet atau nari apapun, jazz atau contemporary itu bagus ya untuk menambah perbendaharaan tarian ya. Sekarang itu kan katanya kalau penari dituntut untuk versatile atau gitu ya. Bisa adaptif gitu, minimal di lingkungan balet deh. Kalau saran saya sih, saya sebagai guru kalau ada waktu sih juga ingin juga sih belajar yang lain. Kalau di sini kebenaran belajar jazz ingin juga gitu kalau waktunya memungkinkan. Kalau aku saranin sih murid-murid Widyarini atau Ratna Balet, selain mungkin ngambilnya balet ya yang lebih populer, ambil juga tarian lain, misalnya contemporary atau jazz, itu bagus banget gitu. Jadi kalau misalnya nanti pentas koreografernya ngasih tarian yang asing gitu, kita nggak terlalu kaget banget. Itu aja sih Miss. Thank you Miss Desi. Nah, berikutnya mari kita tanya Miss Woro. Dalam tarian ini Miss Woro bergerak bukan mengikuti musik,
tapi dia mengikuti spoken words, jadi kata-kata yang diucapkan. Nah, bagaimana proses latihannya dan bagaimana rasanya? Silahkan. Oke, halo. Nari ngikutin spoken words itu pasti banyak main feeling ya. Karena kalau misalnya kita ngikutin musik semuanya tuh ritmenya tuh teratur. Jadi kalaupun dia mau berubah itu pasti dia berubahnya setelah hitungan keberapa gitu misalnya. Tapi kalau misalnya spoken words ya layaknya kita lagi ngobrol gini terus ya saya lagi ngobrol kalian nari gitu kan, nggak mungkin halo apa kabar kan, nggak mungkin gitu ya. Jadi tetap harus istilahnya tuh harus kawin gitu antara naratornya sama narasinya, naratornya sama penarinya gitu. Jadi ibaratnya kita berdua penari dan naratornya tuh satu nafas gitu. Jadi dia ngomong pas kapan, kita bergerak pas kapan. Mungkin kesulitannya sih pas memulainya ya. Jadi kayak mulai dia ngomong kan biasanya tuh ada musik intro dulu, terus dia mulai ngomongnya tuh pas kapan, atau dia apakah dia ngambil nafas dulu atau dia langsung ngomong atau dia ngapain gitu. Nah itu tuh harus sinkron tuh ya, paling gitu sih Miss. Oke, baiklah. Sebentar sebelum ini. Oke, tadi demikianlah dari para penarinya, komentar-komentarnya yang mereka nggak pernah ngomong sama saya sebelumnya ya. Jadi kalau mendengar ceritanya kayaknya seru ya, semoga seru. Nah, kedua tarian ini, Cerita Nusantara dan Indonesia Pusaka, menjadi nomor penutup dari acara kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sudah menonton bersama. Semoga persembahan kami hari ini selain menghibur juga dapat memeriahkan semangat 17-an kita hari ini. Mengutip pesan dari Miss Dian Wanandi, Miss Dian itu yang bikin tari bendera tadi yang di awal ya. Di teaser yang kita sudah upload kemarin kan dia mengucapkan mari kita mengisi kemerdekaan dengan segudang prestasi. Ya, jadi dengan kreativitas dan kerja di dalam seni. Iya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat menonton karya penutup dan selamat menikmati Hari Kemerdekaan. Atas nama Ratna Ballet School, Kripa Studio, dan Widyarini Ballet dan Jazz, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77. Sampai berjumpa dalam produksi kita selanjutnya. Terima kasih. Sewaktu aku kecil, guruku bercerita tentang Nusantara. Tentang pulaunya, tentang lautnya, tentang rakyatnya. Semua yang datang pasti jatuh cinta. Semua yang melihat pasti terpikat. Hutan yang luas, laut yang dalam, sawah membentang. Kemana mata menuju, tak pernah ada yang kurang. Setelah aku besar, aku pun mulai belajar tentang negeriku Indonesia, bumi nan megah di mana kakiku berpijak. Ternyata kita kaya karena kita tak sama. Kita kaya karena berbeda. Timur dan barat, selatan dan utara. Seperti sebuah harmoni, negeriku sangat beragam tapi saling mengisi.
ada tanah yang lebih indah dari kampung sendiri. Ini adalah pusaka Bunda, di mana hati selalu kembali. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang akan kau persembahkan? Untukku, untukmu, untuk Ibu Pertiwi. Jangan ragu menyingsingkan lengan baju. Bekerja, bergerak bersama dengan cinta, semuanya untuk Indonesia. Thank you.